Langit mendung merundung tanah air kita. Negeri kita sedang berduka dilanda wabah COVID-19. Berbagai himbauan dan aturan yang mengacu pada standar protokol kesehatan pun diterapkan. Tak terkecuali di Desa Blangu, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Di desa ini seluruh masyarakatnya bersinergi, bahu-membahu, berupaya mencegah penyebaran COVID-19 yang tengah marak di muka bumi ini. Semua terlibat dan bersiaga memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berbagai kendala kompleks mewarnai dimensi perjalanan waktu dalam masa pandemi seperti ini. Masalah yang tak kalah viral di tengah masyarakat selain dari jumlah kematian, ODP dan PDP, juga masalah kesimpang siuran informasi tentang bantuan BLT desa bagi orang-orang yang terdampak COVID-19. Di Desa Blangu, pendataan orang-orang terdampak corona melalui penjaringan sistematis sampai ke tingkat RT. Ada yang mau saya tanyakan kepada Pak RT, sebagai orang terbawah di dalam pemerintahan desa, yaitu Ketua RT, pastinya mempunyai kendala-kendala dalam melakukan penjaringan untuk pemberian BLT atau pembagian BLT yang perlu Anda data. Kendala-kendala apakah yang Anda alami? Kemudian solusi atau trik apa yang Anda lakukan? Ya, terima kasih Pak. Untuk kendalanya pastinya saya sebagai kalangan bawah atau sebagai Ketua RT, banyak warga yang belum paham dan sudah memahami. Sebagian ada warga yang membandingkan desa lain sama Desa Blangu. Ada yang belum paham tentang itu alurnya gimana BLT. Itu banyak yang ada dari omong-omongan dari luar atau bagaimana. Ya alhamdulillah dengan kesabaran kita, kejelian kita, semua bisa teratasi. Kepada seluruh warga masyarakat Desa Blangu kaitannya dengan wabah corona saat ini. Yang pertama, bagi seluruh warga Desa Blangu apabila keluar rumah harap memakai masker. Disinilah pemerintah Desa Blangu berusaha maksimal dan mencari solusi untuk memberikan layanan akurat seputar bantuan bagi orang-orang terdampak virus corona. Hingga Bupati Sragen turut angkat bicara saat memberikan sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Blangu. Ibu Bupati, mohon dijelaskan tentang data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pertanyaannya, bagaimana solusi bagi mereka yang sudah tercatat di DTKS tetapi hingga sekarang belum mendapatkan bantuan sebagai dampak COVID-19? Sementara aturan yang ada melarang BLT desa digulirkan untuk orang-orang yang tercatat di DTKS. Kalau ada warga yang sudah masuk dalam data DTKS dan belum ada, sekarang Pak Lurah bikin datanya, serahkan ke kami. Nanti akan kami tindak lanjuti, langsung kita rubah datanya dan dilaporkan ke pemerintah supaya untuk mendapatkan bantuan yang periodisasi berikutnya. Ada berapa di Blangu? Datanya berikan ke kami. Nanti di Dinas Sosial bertemu dengan Bu Dr. Simuril, atau kalau datanya sudah ada saya bawa sekarang supaya bisa kita update datanya. Gitu. Lantas, bagaimana teknis pendataan yang dilakukan oleh Kepala Desa Blangu dalam merealisasikan bantuan BLT desa untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19? Pak Kades, saya mau bertanya tentang BLT yang ramai dibicarakan. Untuk menghindari anggapan BLT dari desa salah sasaran, apa yang Anda lakukan dalam rangka penjaringan orang-orang terdampak corona? Yang pertama, kita harus tahu data siapa yang paling membutuhkan bantuan dari warga masyarakat. Itu yang pertama. Bagaimana caranya kita menyebarkan lembaran edaran pendapat pada seluruh warga masyarakat dengan basis data RT, sehingga dari ini kita akan mengetahui skala prioritas mereka yang membutuhkan
bantuan di lingkup RT tersebut. Nah, kemudian dari data itu kita olah, kita sesuaikan dengan data-data yang lain, baik itu yang ada di dinas sosial maupun program bantuan pemerintah lainnya, supaya masing-masing kepala keluarga, masing-masing dalam satu keluarga itu tidak ada bantuan yang double. Nah, ini akan menjadi kendala ketika salah satu keluarga itu sudah masuk data di DTKS tapi belum pernah menerima bantuan. Bukan karena desa itu tidak peduli terhadap mereka, tetapi karena memang aturan melarang mereka nama-nama yang sudah masuk DTKS untuk mendapat BLT desa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu Ibu Bupati dan Ibu Bupati memberikan solusi supaya nama-nama yang sudah masuk di DTKS tapi belum pernah dapat fasilitas bantuan untuk dirangkum, direkap untuk nanti diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga Anda yang sekarang ada di perantauan yang tidak bersama-sama dengan kita dalam Idul Fitri mendatang? Ya, kita berharap semua warga masyarakat tetap patuh pada anjuran pemerintah bagaimana nanti di dalam suasana Lebaran dan hari-hari berikutnya. Dalam arti apa? Selama pemerintah masih menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sering cuci tangan, itu yang harus kita harapkan menjadi kebiasaan bagi warga masyarakat. Patuhi apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Itu yang perlu kami sampaikan, dan apabila nanti di dalam Hari Raya Idul Fitri kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya mari kita adaptasi dengan situasi kondisi yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan selain itu kami juga berharap kalau memang kita Lebaran ini kita berbeda, mari nanti kita semarakan di acara tahunan kita, di acara Grebeg Desa nanti. Mari kita semarakan di sana dengan bersama-sama dan sebagai sebuah gantinya ketika kita Lebaran Hari Raya Idul Fitri tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan langit persada akan kembali cerah menghias Indonesia kita yang indah. Dari Balai Desa Blangu Gesi Sragen, Blangu Info Media melaporkan. Atas nama pemerintah Desa Blangu dan relawan tanggap COVID-19 mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir